Live streamingnya bagikan ke saya, nanti saya sambil melihat. Streamingnya pakai apa? Pakai Instagram, sama Instagram. boleh Pak? Bisa pakai. Itu pun nggak bisa ya? Jadi nanti ngobrol sama semua koordinator MK ya, disepakati aja pakai Instagram semua kan gitu. Iya Pak. Jadi di kelas semester 1, semester 2, semester 3, semester 1, semester 3 yang MK saya pakai Instagram semua indikatornya. Kalau YouTube masih ada data bisa diambil ya, data di Instagram recordnya bisa diambil. Saya belum tahu. Disimpan ya, jangan nggak disimpan, nanti dipublish di YouTube-nya. YouTube-nya tetap publisnya ya, tetap live-nya di situ. Kalau lebih berat mana? YouTube atau Instagram? Saya belum. YouTube Pak. Berat kalau live streamingnya. Iya. Kalau Instagram lebih ringan. Iya Pak. Lebih gampang gitu. Tapi tetap dipublikasi di YouTube. Iya Pak. Baik. Mas Aris. Udah kayaknya. Yang ngantar tadi siapa? Faris Pak. Faris Adrian Kalau sudah siap, silakan jadi Oh ya, 30 menit. Teman-teman bisa dimulai ya, mohon perhatian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ari Permana Putra MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat yang kita semua dapat berkumpul pada talk show mata kuliah penelitian kuantitatif dengan tema karya penelitian kuantitatif pendidikan sejarah. Saya Purnawati sebagai moderator akan membimbing jalannya talk show dan diskusi pada hari ini. Jadi teman-teman mohon menyimak ya. Di sini sudah ada 4 narasumber yang siap memaparkan materinya teman-teman. Ada saudara Desi Alia sebagai narasumber pertama, terus ada Mas Suherman sebagai narasumber kedua. Halo Mas Suherman. Ya, ada narasumber ketiga yaitu Teh Ari Baitul Maisha. Halo Teh Ari. Ya, kalau disapa ya teman-teman. Terus ada narasumber terakhir atau keempat, ada Teh Jihan Nashwa Azahra. Halo Teh Jihan, apa kabar? Baik. Mereka-mereka yang di depan ini akan memaparkan materi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan teman-teman mengenai penelitian kuantitatif ini. Sebelum kita yang di depan ini mengulik penelitian kuantitatif, mari kita lihat video singkat atau trailer yang kemarin sempat dibuat ya teman-teman. Ya, selamat menyaksikan. Belum ya. Siapa tahu operator. Video yang sangat hebat dibikin oleh 5 rekan kita ya teman-teman. Cuma yang satunya dia sakit, doakan semoga lekas sembuh teman-teman. Ya, selamat menyaksikan video dari kelompok 2.
ada hal yang perlu ditanyakan silahkan. Tapi mohon untuk kondusif ya teman-teman. Sebelum mulai sedikitnya saya akan membahas mengenai penelitian kuantitatif. Jadi penelitian atau research pada hakikatnya adalah sebagai salah satu cara yang dilakukan manusia untuk menjawab persoalan atau keingintahuan manusia atau menjelaskan sebuah fenomena. Adapun penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono pada 2009 dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi itulah paparan singkat mengenai penelitian kuantitatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bertanya kepada para narasumber di depan ini. Yang pertama saya akan bertanya kepada saudari Desi terlebih dahulu, teman-teman. Karena tadi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang nantinya akan melibatkan statistika juga. Nah, saya akan bertanya bagaimana sih pendapat, jadi ini awal terlebih dahulu ya, pendapat saudari ini tentang penelitian kuantitatif atau ada menurut para ahli mengenai penelitian kuantitatif ini. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Jadi metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Lalu metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan nobel. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif. Selanjutnya ada penelitian menurut para ahli. Di sini saya mengambil satu. Menurut Creswell pada tahun 1994, penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Cukup sempurna. Oh iya, terima kasih saudara Desi atau Mbak Desi ya. Jadi tadi Mbak Desi menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif seperti dengan apa yang saya sebutkan di awal, dan tadi menyebutkan ada menurut para ahli itu menurut Creswell, di mana penelitian kuantitatif ini adalah penyelidikan masalah sosial gitu ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya tadi kan sudah disebutkan nih penelitian menurut para ahli dan juga menurut Mbak Desi juga. Saya ingin tahu dong ciri-ciri penelitian kuantitatif itu yang kayak gimana gitu, karena kan yang kita ketahui bersama penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif gitu kan. Nah, untuk ciri-ciri penelitian kuantitatif itu seperti apa ya Mbak Desi? Ya, mohon dijelaskan Mbak Desi. Untuk ciri-cirinya ya, kuantitatif itu ada 6. Yang pertama ada positivistik, yaitu dibuktikan benar atau tidaknya. Yang kedua itu deduktif dan hipotetis. Yang ketiga ada partikularistik. Yang keempat ada objektif. Yang kelima ada berorientasi kepada hasil. Yang keenam menggunakan pandangan ilmu pengetahuan alam. Oh, jadi yang tadi itu adalah ciri-ciri penelitian kuantitatif. Jadi ada salah satunya itu ada deduktif ya. Nanti mungkin di akhir bisa jelaskan tentang deduktif itu apa, partikular apa sih, kayak berorientasi pada hasil itu apa ya. Oke, terima kasih Mbak Desi.
Sebenarnya ada satu lagi tapi sedang berhalangan hadir karena sakit ya. Kita doakan lekas sembuh ya. Oke, kepada Mas Herman saya ingin menanyakan perihal kan tadi sudah dibahas nih ciri-ciri penelitian kuantitatif itu bagaimana, ada 6 ya, ada 6. Terus ini apa saja sih perbedaan kuantitatif dan kualitatif? Soalnya kan sekarang ini banyak orang yang keliru. Oh ya, baik ya. Untuk perbedaan dari penelitian kualitatif dan kualitatif itu ada perbedaan yang signifikan, dari mana penelitian kualitatif itu pasti menggunakan pengaruh atau eksperimental ya. Jadi mereka tuh ada sesuatu yang dimasukkan, sedangkan kualitatif itu ya dia tuh harus natural, nggak boleh ada sesuatu yang ditambahkan dalam melakukan penelitian. Sama tadi seperti disebutkan Mbak Desi tadi, di mana kualitatif itu kan positif ya, dia harus membuktikan benar atau tidak, sedangkan kualitatif itu dia fenomenal, apa ya, fenomena yang terjadi di masyarakat gitu ya. Jadi kalau di kuantitatif itu induktif, mereka itu dari khusus ke umum, sedangkan di kualitatif itu mereka menggunakan deduktif, dari umum ke khusus gitu. Juga kalau yang kualitatif itu bersifat pada hasil gitu ya, karena mereka kan punya hipotesis sendiri, karena mereka hanya menentukan benar atau tidak gitu, berpengaruh atau tidak berpengaruh dari suatu hipotesis yang akan mereka uji. Sedangkan kualitatif itu bersifat kepada subjektif gitu ya, mereka nggak bisa gitu, mereka tuh berorientasi pada prosesnya, bagaimana proses itu terjadi, bagaimana fenomena itu terjadi gitu ya. Terus dari segi pengumpulan data juga ada beberapa perbedaan ya. Kalau kuantitatif itu biasanya menggunakan kuesioner, survei, angket gitu ya, seperti itu. Kalau sedangkan kualitatif itu biasanya wawancara, studi kasus, dan pencatatan yang biasa kita catat itu. Kita melakukan peneliti, kita catat apa yang terjadi gitu secara naturalnya. Terus juga biasanya kalau kuantitatif itu dianalisis dengan analisis statistika, sedangkan kualitatif itu biasanya dianalisis dengan mengelompokkan data-datanya gitu. Kita membuat data-data dari hasil penelitian yang kita lakukan. Mungkin itu saja ya perbedaan yang bisa saya dapat sampaikan. Oke, jadi terima kasih Mas Herman. Jadi intinya penelitian kuantitatif itu penelitian yang nantinya akan berhubungan dengan statistika gitu ya. Yeah. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu berorientasi pada proses gitu ya. Tapi kalau kuantitatif itu kayak hasilnya gitu yang kita cari gitu kan. Oke. Nah, tadi kan sudah ada nih perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Sekarang saya ingin bertanya untuk prosesnya gitu, prosedur penulisan penelitian kuantitatif itu yang bagaimana gitu? Takutnya keliru dengan penulisan yang kualitatif. Untuk penelitian juga Mbak, ada beberapa langkah ya, yang sebenarnya langkahnya hampir sama seperti metodologi penelitian sejarah, di mana ada tahap ini menurut ahli Sugiono. Ini ada beberapa tahap ya. Itu di tahap ada pertama itu tahap perencanaan, di mana dalam tahap perencanaan itu mengaku kita tuh menentukan topiknya apa, rumusan masalah yang akan kita kaji itu apa, menentukan desain penelitiannya. Kita bisa menggunakan eksperimen atau survei atau korelasi yang tadi disebutkan Bapak Arif juga kan ya. Terus juga kita menentukan tuh populasinya, sampelnya yang mana gitu yang bakal kita teliti. Juga kita di situ ada membuat instrumen penelitiannya, itu kita mau menggunakan apa, kuesioner, tes atau skala pengukuran apa yang akan kita gunakan. Terus juga dalam tahapan ini ada menentukan metode analisisnya, metode analisis datanya. Kita menggunakan analisis statika deskriptif atau uji hipotesis atau regerasi gitu ya. Terus juga ada tahap pengumpulan data. Di sini kita akan melakukan pengumpulan data gitu. Setelah mengumpulkan data, kita juga memeriksa dan menyusun gitu data-data yang sudah kita dapatkan. Terus di 3 tahapan. Yang ketiga itu ada tahapan analisis data. Kita menganalisis datanya gitu ya, menginterpretasikan hasil data yang sudah kita temukan. Terus ya, di selanjutnya ya tahap penyusunan gitu. Kita tahap penyusunan ya, menulis laporan hasil penelitian kita gitu.
Nah mungkin itu saja ya yang dari dari prosedur penelitian yang disampaikan oleh ahli yang bernama Sugiono ya, yang saya temukan gitu ya. Oke, terima kasih Mas Sugiono. Jadi tadi prosedurnya sangat banyak ya teman-teman, semoga dapat dipahami dan ketika terjun di lapangan kita bisa menggunakan prosedur tersebut. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Tari. Halo Tari. Halo. Sehat? Sehat. Lumayan. Ya langsung saja saya ingin bertanya nih. Tadi kan sudah disebutkan perbedaannya, ciri-cirinya, terus ada prosedurnya. Nah sekarang saya ingin bertanya, kayak nggak abdul gitu loh kalau misalkan kita sudah mengumpulkan materi tapi tidak ada contohnya gitu kan. Nih saya akan bertanya contoh karya kuantitatif yang kelompok ini ambil gitu. Oke. Jadi salah satu contoh karya penelitian kuantitatif yang kami ambil yaitu dari skripsi KSI Pinjanwarni angkatan 2015 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Baru terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah di SMK Negeri 2 Pandeglang. Jadi dari hasil dari skripsi itu di lapangan itu media pembelajaran kaum ini ternyata memberikan pengaruh yang bagus gitu terhadap hasil belajar siswa. Nah, karena dalam pelaksanaannya media pembelajaran kaum ini tuh memberikan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, inovatif, menyenangkan, menantang. Nah, dalam proses pembelajaran ini karena suasana belajar yang menantang gitu ya, jadi tuh bisa menekankan pemikiran aktif kepada siswa. Terus salah satunya itu pembelajaran sejarah. Nah, kaum ini tuh pembelajaran yang melalui permainan interaktif. Jadi permainan itu ada unsur persaingan. Karena ada persaingan ini kan jadi siswanya tuh memikirkan gitu bagaimana caranya mengatasi masalah yang diberikan biar menang gitu ya, sesama teman gitu biasanya. Terus proses pembelajarannya itu memenuhi kebutuhan pola interaksi antara guru dan siswa untuk mengintegrasikan kebutuhan kurikulum yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Terus setelah melakukan penelitian, peserta didik memberikan respon yang baik nih. Jadi ada salah satu siswanya itu menulis pesan dan pesan setelah menggunakan media pembelajaran Kahoot. Salah satunya yaitu namanya Ari Gila, kelas TKJ 3 mengatakan bahwa media pembelajaran Kahoot sangat menyenangkan, tidak bosan, dan mudah dimengerti. Penggunaan media pembelajaran Kahoot tidak hanya belajar, namun ada game untuk uji kompetensi. Jadi ini tuh direspon banget oleh siswanya. Gitu aja. Jadi untuk tadi kan mengambil contoh dari skripsi gitu Pak. Iya. Nah itu tuh penelitiannya tuh di SMK Negeri 2 Pandeglang. Oke, selanjutnya kan pastinya ada metode atau cara yang dipakai dalam penelitian kuantitatif nih. Saya ingin bertanya metode apa sih yang dilakukan di situ? Oke, jadi metode yang digunakan di dalam ini tuh metode kuantitatif sebagai metode positivisme karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Nah, penelitian itu terdapat dua variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ini tuh independen ya yang tadi disebutkan. Variabel yang menurut Sugiono yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebuah sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, di penelitian ini tuh variabel bebas itu media pembelajaran Kahoot, sedangkan variabel terikat itu hasil belajarnya. Terus desain yang digunakan itu desain eksperimen. Terdapat kelompok kontrol, kelas kontrol, dan kelas eksperimen. Terus kelas pertama yang pembelajaran menggunakan media pembelajaran Kahoot sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas kedua kelas kontrol itu menggunakan pembelajaran konvensional. Itu aja sih. Jadi tadi itu ada metode yang digunakan tuh ada eksperimen gitu ya. Terus dan apa ya hasilnya juga sudah diketahui karena ini penelitian kuantitatif gitu ya. Oke, terima kasih Teh Ari. Oke,
selanjutnya saya ingin bertanya ke narasumber terakhir kita kali ini untuk bukan bertanya sih, lebih ke meminta penjelasan. Ya, mohon maaf teman-teman. Ya, ingin bertanya tentang teknik. Kan tadi sudah ada metode, ciri-ciri perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan dari contoh penelitian kuantitatif yang tadi disebutkan yang di SMKN 2 Pandeglang, mohon maaf. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Purna ya, izin jawab. Buat teknik pengumpulan data ini itu adalah teknik yang paling utama gitu dalam menentukan penelitian ya. Dan dalam contoh yang kami ambil yaitu pengaruh media pembelajaran kamu terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 2 Pandeglang. Di situ teknik pengumpulan datanya menggunakan tes dan non-tes. Untuk yang tes sendiri itu biasanya menggunakan pertanyaan atau soal. Dan tes sendiri dibagi lagi jadi dua, ada prates dan post-tes. Untuk pretest sendiri itu di awal, tes awal. Jadi sebelum dimulai materi, guru itu biasanya memberikan pertanyaan gitu ya kepada siswa-siswinya mengenai materi apa yang akan dijelaskan nanti. Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana gitu murid ini paham dengan materi yang akan dipaparkan oleh guru tersebut. Dan yang kedua ada post-tes. Post-tes ini adalah tes akhir. Jadi ketika guru sudah menyelesaikan pemaparan materinya, maka diteslah siswa-siswi itu. Lalu setelah tes, ada juga yang non-tes, mencakup dokumentasi, wawancara, bahkan observasi. Untuk dokumentasi sendiri itu kumpulan data yang dimana mencakup dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dan dalam penelitian ini, penulis itu melakukan dokumentasi untuk mengetahui mengenai lingkungan sekolahnya bagaimana, terus keadaan kelasnya, sarana dan prasarana sekolahnya bagaimana gitu. Sedangkan observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung. Dan peneliti itu melakukan pengamatan secara langsung di sekolah SMK Negeri 2 Pandeglang ini. Sedangkan kalau yang wawancara itu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan, tanya jawab, bisa dilakukan secara langsung, face to face atau jarak jauh wawancara. Mungkin itu aja untuk teknik pengumpulan data. Iya, jadi tadi teknik pengumpulan data sudah disebutkan. Kemudian saya ingin bertanya nih tentang permasalahan lalu solusi dari permasalahan tersebut gitu ya. Cukup disebutkan saja. Ya, untuk permasalahan ya dari contoh karya ini itu disebutkan bahwa guru di sana kurang memanfaatkan media pembelajaran, terus media pelan pembelajaran yang kurang menarik karena terlalu banyak menggunakan PowerPoint juga di sana. Dan basic guru di sana itu bukan dari pendidikan sejarah tapi dari sarjana ekonomi, dan pembelajaran juga cenderung membosankan di situ. Itu dan sudah untuk itu Pak. Solusinya penulis ini menggunakan metode pembelajaran Kahoot ya, mempraktekkan dan eksperimen pada murid di sana yang dimana diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. Karena media pembelajaran Kahoot ini merupakan game edukasi yang menarik itu. Dalam game edukasi Kahoot ini memberikan tantangan dan semangat untuk peserta didik sehingga pembelajaran di kelas menjadi menarik dan hasil belajar siswa dapat lebih baik dari sebelumnya. Oh gitu, jadi tadi itu ini membuat supaya suasana kelas itu jadi menarik gitu, interaktif. Oke teman-teman, pemaparan materi dari para narasumber itu sudah selesai dan sekarang di sedikit waktu yang tersisa mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan gitu, keresahan teman-teman yang belum dipahami. Untuk yang ingin bertanya silakan. Ya, terima kasih kepada Teulan, disilakan langsung aja pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya dari kelompok 6. Izin bertanya, saya jelaskan rincinya bagaimana hasil penelitian kuantitatif yang kalian ambil tadi. Terima kasih atas pertanyaannya, dipahami teman-teman di depan. Ya. Hasil dari skripsi yang dilihat. Silakan langsung dijelaskan aja ya, karena waktunya juga sedikit lagi. Ya, untuk hasil dari skripsi
pengaruh kahut ini memberikan pembelajaran yang efektif gitu ya, meningkat gitu, dan suasana juga menjadi interaktif karena di situ kahut seperti game aja gitu ya buatnya, inovatif dan menyenangkan juga. Dan di sini ada hasil secara angkanya. Perbedaan itu ditunjukkan oleh besarnya rata-rata dari kedua kelompok yang berbeda. Dengan pembelajaran menggunakan media kahut diperoleh nilai rata-rata sebesar 69,33 dengan nilai terendah 35 dan nilai tertinggi 100. Sedangkan nilai dengan menggunakan PowerPoint itu rata-rata sebesar 58,28 dengan nilai terendah 35 dan tertinggi 80. Dari perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran kahut ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya daripada menggunakan media PowerPoint saja, seperti itu lah. Ya, jadi kahut ini seru ya, interaktif, seru sekali. Ya, bagaimana terjawab bisa diulang? Mungkin untuk 4 menit terakhir ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saudara Didas dipersilakan. Ya tadi sempat disebutkan sama Mas Hilman ya terkait hasil penelitian yang tadi disebutkan gitu. Cuma sempat disebutkan kalau misalnya ke depan penelitian yang digunakan itu menggunakan teori positivisme. Nah indikasinya itu apa, kayak kenapa gambarannya kenapa gitu? Itu tuh menggunakan teori positivisme. Kenapa bukan menggunakan teori misalkan konstruktivisme atau yang lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Didas. Gimana pertanyaannya, dipahami yang di depan? Ya, pertanyaannya tuh kenapa gitu tidak menggunakan, kenapa harus menggunakan positivisme gitu? Kenapa tidak menggunakan yang lain gitu kan? Mungkin ada alasan tertentu nih di baliknya gitu kan. Yang di depan. Baik ya, saya akan sedikit akan menjawab pertanyaan dari Mas Didas ya. Kenapa menggunakan teori positivisme ini balik lagi ke hipotesisnya. Mereka kan hanya ingin membuktikan berpengaruh atau tidak berpengaruh dari hipotesis yang mereka akan uji gitu. Jadi kalau menggunakan teori yang lain kan kalau itu yang mengulang tuh, memperbaiki ulang itu. Ya, itu kan untuk itu ya kan menyusun kembali gitu ya, menata kembali. Sedangkan yang di kualitatif ini untuk membuktikan gitu. Ini yang hipotesis yang mereka akan uji itu kan bisa benar atau tidak gitu, berpengaruh atau tidak gitu. Karena itu makanya menggunakan teori positivisme. Bukan positif bisa dia minta maaf ya. Karena itu balik lagi ke untuk membuktikan hipotesis yang mereka buat itu benar atau enggak gitu. Bisa dipahami ya Mas Didas? Terus hasilnya itu maksudnya ada pengaruhnya atau berhubungan Iya, positivisme atau enggak? Ada hubungan dengan positivisme enggak hasilnya? Iya, seperti tadi yang dijelaskan saudari Jihan kan ya. Kalau itu kan berpengaruh atau tidak ya? Kalau berpengaruh positif gitu ya, karena kahut ini seperti contoh tadi kahut ya, berarti yang berpengaruh positif gitu terhadap pembelajaran. Jadi bagaimana dipahami saudara Didas? Pahami. Iya, jadi pada intinya itu tuh karena ingin membuktikan hipotesis yang mereka bikin dari awal gitu loh. Ya, tidak ada nambahin ya buat positivisme itu karena ada kelebihannya juga sih. Dia itu lebih dapat dipercaya karena minimnya bias subjektif, minimnya bias gitu. Bisa dipahami saudara Didas? Ada yang ingin menambahkan lagi, bukan pertanyaan tapi emang pernyataan aja gitu. Bisa menambahkan ya dari itunya sendiri, tidak positivisme kan ini apa sih namanya, menggunakan mengkombinasikan deduktif logik dengan pengamatan eksperimen. Jadi itu ada sih. Jadi ya kenapa positivisme ya namanya eksperimennya gitu simpelnya. Ya mungkin ya terima kasih kepada saudari Nadila yang sudah menambahkan penjelasannya. Itu saja acara kita pada hari ini, acara talkshow kita pada hari ini. Tolong berikan tepuk tangan yang
akhir. Saya ulangi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama talkshow baru sekali ini yang performanya bagus ya di kelas-kelas sebelumnya, banyak yang belum persiapan juga. Walaupun naskahnya belum diserahkan ya. Di drive. Di Oh, grup ya? serahin secara ininya Pak. Enggak dikabarin ke saya. Di grup mana? Iya. Baru hari ini. Baru hari ini. Bukan. Ini Pak udah ada, cuma dia lupa ngirim ke grup Telegram gitu. Oh, gitu. Saya nggak baca maksudnya. Tapi Maaf, bagus. Pak. Biar kita ini sudah masuk. Itu bagaimana samplingnya aja, sampel penelitian kan saya suruh teman-teman semua di depan ruang jurusan untuk mencari naskah penelitian kuantitatif ya. Seperti apa aja yang tren di sana. Gitu. Baik, semuanya cukup. Dan kan lanjut untuk diselesaikan sebelum pukul 10 sudah dipublikasikan melalui Padlet terkait tentang 3 rumusan utama. Pertama latar belakang, 2 gap penelitian, 3 novelty-nya atau keterbaruan dari penelitiannya. Dielaborasikan. Itu buat judul penelitian proposal kuantitatif atau judul skripsi? Silakan cari referensinya dulu. Iya, maksudnya kayak judul skripsinya gitu orang lain. Iya, orang lain, bukan dari teman-teman. Teman-teman nyari referensi dulu loh. Ini loh konsep yang saya buat gitu loh. Oh, passion saya kalau mau buat penelitian kayak ini yang tren belum banyak dilakukan. Mau melacak itu dulu. Jadi cari referensi penelitian yang ingin teman-teman buat. Iya Pak. Jadi maksudnya teman-teman cari referensinya dahulu untuk saat ini. Nanti dari hasil referensi tadi teman-teman mengajukan hasil literasi karena itu kan pengumpulan studi pustaka ya. Kan teman-teman belum ke lapangan, teman-teman kan harus ke lapangan untuk temu novelty yang aslinya. Paham? Silakan dikerjakan, saya tinggal. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan kerjakan di mana aja yang penting Padletnya dan saya cek. Untuk poster-posternya berarti di dalam aplikasi Canva lalu di-upload di Padlet itu. Iya. Ini yang lain biasanya link ya. Linknya aja Pak. Karena nanti kan ada revisi biar saya langsung bisa bantu di sana. Silakan. Pak, boleh foto dulu Pak? Oh iya.